Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Situmorang dengan NIM 200112180, Prodi Administrasi Publik dari Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian advokasi, proses advokasi, dan juga model-model advokasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap yang diampu oleh Ibu Mimin Sundari Nasution, SSOS MSc, mata kuliah Komunikasi dalam Organisasi kelas B. Berikut videonya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari advokasi. Advokasi adalah kegiatan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dalam lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan juga sosial. Advokasi itu sendiri mencakup pada kegiatan dan publikasi untuk mempengaruhi kebijakan publik, undang-undang, dan anggaran dengan menggunakan fakta, hubungan mereka, media, dan pesan untuk mendidik pejabat dan pemerintah publik. Advokasi dapat mencakup banyak kegiatan yang dilakukan seseorang atau organisasi termasuk kampanye media, berbicara depan umum. Secara umum, pengertian advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan kepada seseorang untuk agar suaranya didengar atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Ini adalah layanan yang ditujukan untuk membantu orang memahami hak-hak mereka dalam mengekspresikan pandangan mereka. Ketika seseorang atau kelompok mengadopsi perubahan itu sendiri, mereka melakukan berbagai saluran termasuk media. Ada banyak bentuk dan tujuan advokasi, masing-masing dengan tujuan berbeda untuk memulai perubahan. Kata advokasi sering dikaitkan pada lembaga bantuan hukum yang di dalamnya melibatkan advokat. Sedangkan advokat adalah ahli hukum yang berwenang untuk melakukan advokasi tersebut atau yang biasa disebut dengan pengacara. Dari pengertian advokasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa advokasi itu merupakan aksi yang strategis dan terpadu yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, advokasi ini bertujuan untuk mengupayakan solusi bagi suatu masalah melalui penegakan dan penerapan kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari advokasi sendiri itu tidak terlepas dari makna advokasi yang dilakukan semata-mata untuk menyelesaikan sengketa antar orang maupun antar kelompok. Sehingga kegiatan advokasi sendiri memang sangat berkaitan erat dengan ilmu hukum. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis advokasi. Berdasarkan kaitannya dengan masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat, advokasi bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ialah diri. Advokasi diri ialah advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan dalam lingkup yang kecil. Contohnya ialah ada mahasiswa yang diskor oleh pihak universitas tanpa adanya kejelasan. Dalam hal ini, advokasi dibutuhkan untuk mencapai kejelasan dan klarifikasi pada pihak universitas terkait atau masalah tersebut. Yang kedua adalah advokasi kasus, ialah advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan kepada seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang belum mempunyai kemampuan untuk membela diri sendiri maupun membela kelompoknya. Yang ketiga, advokasi hukum. Advokasi hukum itu sendiri ialah advokasi oleh lembaga atau ahli hukum yang dilakukan dengan cara dalam memberikan konsultasi, mediasi, negosiasi, serta pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Nah, kemudian saya akan menjelaskan advokasi litigasi, yaitu upaya penyelesaian kasus di dalam persidangan. Sedangkan advokasi non-litigasi itu adalah kebalikan dari advokasi litigasi, yakni penyelesaian kasus di luar persidangan atau pengadilan. Yang pertama, itu kita harus menentukan isu. Isu yang dimaksud di sini adalah realitas atau kenyataan sosial yang menjadi permasalahan nyata yang ada di sekeliling dan yang terjadi di masyarakat melalui pemahaman, pengamatan, dan interpretasi terhadap realitas sosial. Isu yang dipilih harus benar-benar penting dan mendesak, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdampak positif terhadap perubahan kebijakan publik nantinya. Mengumpulkan berbagai informasi terkait peraturan perundang-undangan terhadap isu-isu yang diangkat.
Risiko yang dihadapi dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan pada proses advokasi ini yaitu untuk minimalisir risiko. Jangan sampai maksud kita yang ingin memperbaiki sesuatu kebijakan pada akhirnya hanya menambahkan masalah karena kurang tahuan kita akan produk hukum yang menunjang isu yang hujat. Yang kedua, menentukan strategi atau target yang ingin dicapai. Apakah sasaran atau hasil yang ingin dicapai bisa benar-benar diwujudkan? Atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya? Apakah sasaran atau hasil yang ingin dicapai merupakan sesuatu yang wajar? Kemudian kita yang ketiga mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian. Suatu advokasi yang baik harus didukung dengan data yang dapat dipercaya kebenarannya dan valid. Data atau informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan penelitian yang bertujuan memilih isu dan menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Yang keempat, menentukan konstituen. Konstituen itu adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang akan diwakili. Cara yang dapat dipraktikkan adalah cara mengidentifikasi siapakah kelompok yang berkepentingan dan yang diuntungkan dari isu tersebut. Nah, yang kelima ialah melakukan analisis potensi dan ancaman. Isu yang diangkat bisa jadi merupakan suatu kerugian bagi pihak lain. Sehingga dalam advokasi pasti memiliki konsekuensi resiko. Oleh karena itu, sejak awal kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko-resiko yang akan timbul nantinya ya. Yang keenam, membangun koalisi, mencari dukungan mitra sebanyak mungkin untuk bisa diajak bekerja sama dalam suatu koalisi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Keuntungan dari koalisi ini ialah meningkatkan sumber informasi, pengalaman, kredibilitas, dan visibilitas atau kejelasan advokasi, yaitu meningkatkan kemungkinan perubahan kebijakan yang dituntut. Kemungkinan tuntutan didengar akan lebih besar. Yang ketujuh, mengidentifikasi peluang dan hambatan. Tujuan identifikasi peluang dan hambatan adalah untuk mengetahui keunggulan yang ada dan yang kira-kira kita akan menjadi hambatan siapa penghambatnya. Yang kedelapan ialah melaksanakan agenda advokasi. Yang kesembilan, evaluasi. Yang terakhir ini ialah mengetahui kelemahan dan kelebihan yang bisa dijadikan pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai advokasi. Terima kasih telah menonton video ini.